Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Oke, pada matematika pertemuan pertama, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Perlu kalian ketahui, pecahan sudah kalian pelajari di kelas 4. Jadi di kelas 5 ini kita berulang kembali belajar pecahan tentunya dengan mendalami bagaimana cara menjumlah dan pengurangan pecahan biasa. Oke, ilustrasinya contohnya seperti gambar berikut. Di situ ada warna ungu dan warna putih. Oke. Di situ gambar pertama ada 2/4, maka 2 itu adalah mewakili jumlah pecahan yang berwarna ungu. Sementara angka 4 itu adalah pecahan keseluruhan. Ya. Ditambah 1/4, ingat satunya itu mewakili gambar ungu dan 4 adalah mewakili pecahan keseluruhan. Jadi ungunya ditambah 2 tambah 1 menjadi 3. Tapi pecahan keseluruhan tetap 4. Jadi 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Tujuan pembelajaran kita itu intinya kalian harus mampu menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada suatu kalimat, ya. Kalimat untuk merangsang pemikiran kalian. Ayah baru saja membeli sebuah pizza berukuran jumbo. Sesampainya di rumah, pizza tersebut akan dimakan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Jika ayah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, maka berapa potong pizza yang dibelah oleh ayah? Oke, silahkan dipikirkan. Jadi ayah membeli 1 pizza akan dimakan oleh seluruh anggota keluarganya. Jadi ada 1 ayah, 1 istri, dan 2 orang anak. Jadi agar pizza tersebut rata, maka pizza tersebut akan dipotong menjadi berapa bagian? Yap, pizza tersebut tentunya akan dibelah menjadi 4 potong sama besar, agar setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama besar. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 1 pizza, itu 1 lingkaran besar, dan dibelah menjadi 4. Nah, itu ya. Untuk 1 orang akan mendapatkan berapa? Jadi yang diambil tentunya 1 saja, berarti ya angka yang atas 1, sementara angka yang bawah tadi kan mewakili pecahan keseluruhan. Nah, pecahan keseluruhannya adalah 4 karena 1 pizza dibagi menjadi 4. Oke, ini ya tulisannya ilustrasi pecahan dari potongan pizza. Nah, jika saya mengambil 2, bagaimana pecahannya? Nah, maka ini ya, pecahan yang diambil itu akan mewakili pembilang. Jadi pembilang itu angka yang ada di atas, sementara penyebut itu angka yang ada di bawah. Nah, angka yang ada di atas itu pecahan yang diambil. Nah, saya contohnya ingin mengambil 2 pizza, 2 potong pizza. Maka pembilangnya menjadi 2, dan karena ini jumlahnya 4, maka penyebutnya menjadi 4. Bagaimana kalau saya ingin mengambil 1 saja? Maka yang diambil 1 ini menjadi yang atas pembilangnya, dan keseluruhannya 4 ini menjadi penyebutnya angka 4. Sekarang kita masuk bagaimanakah cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama. Oke ya. Langkah pertama, ingat rumus ini hanya berlaku untuk penyebut yang sama. Kalian ingat-ingat, penyebut itu adalah angka yang berada di bawah.
rumusnya seperti ini. Jadi ada A per C tambah B per C sama dengan, nah penyebutnya karena sama tetap ditulis C. Jadi penyebut ini C ditambah C, maka bukan 2C tetapi tetap C. Nah, yang dijumlahkan cukup angka yang ada di atas atau pembilangnya. Jadi pembilangnya A ditambah B. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ada 2 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, maka karena penyebutnya sudah sama, kita tulis tetap 4. Nah, pembilangnya 2 tambah 1 dijumlah seperti biasa, hasilnya 3. Contoh yang kedua, 3 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan berapa? Nah, ingat penyebutnya harus sama ya, ini sudah sama, sama-sama 6. Maka penyebutnya ditulis 6. Dan pembilangnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita menginjak ke penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Oke, Ustadz di sini akan memberikan 2 cara ya bagi kalian. Cara yang pertama ini ya. Jadi, ketika penyebutnya ini berbeda, jadi penyebutnya tinggal dikalikan saja ya. Penyebutnya tinggal dikalikan saja. Sementara pembilangnya ini A ini dikalikan Y dan B ini dikalikan X. Oke, langsung ke contoh saja biar mudah. Oke, contoh yang pertama ini ya. Ada 2 per 4 tambah 1 per 8 sama dengan berapa? Penyebutnya ini 4 sama 8. Ingat penyebutnya berbeda, maka harus dikalikan. Dengan cara yang pertama ini dikalikan langsung. Jadi penyebutnya 4 dikalikan 8. Karena yang bawah ini 8 dikalikan 8, maka yang atas ini juga dikalikan 8. Nah ini 2 per 4 ini itu dapatnya dari soalnya. 2 per 4 ini ditulis lagi di sini. Nah penyebutnya 4 di sini dikalikan dengan 8. Karena bawah dikalikan 8, atas juga dikalikan 8. Oke, 1 per 8 ini ya, ditulis lagi. 8-nya itu dikalikan dengan 4. Jadi penyebutnya ini saling dikalikan. Nah, karena 8 ini dikalikan dengan 4, maka yang atas juga dikalikan dengan 4. Nah, kita tinggal hitung. 2 kali 8 sama dengan 16. 4 kali 8 sama dengan 32. 1 kali 4 hasilnya 4. 8 kali 4 hasilnya 32. Nah, di sini kan pecahannya sudah sama. Kalau sudah sama pecahannya, penyebutnya, ini penyebutnya ditulis lagi. Jadi penyebutnya karena ini sudah sama, tinggal ditulis 32, disamakan. Nah, yang atas ini tinggal dijumlah seperti biasa. 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, 20 per 32, kalau kalian ingin menyederhanakan lagi, bisa. Jadi, pembilang dan penyebut ini dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini saya akan membagi pembilang dan penyebut dengan 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ingat ya, menyederhanakan pecahan harus dibagi dengan angka yang sama, tidak boleh beda. Walau misalkan gini, atas dibagi 2, bawah dibagi 3, tidak boleh, harus sama. Misalkan atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Oke, 10 per 16 ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Di sini saya bagi 2. Atas dibagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 5, 16 bagi 2 sama dengan 8. Oke, contoh yang kedua, 3 per 10 tambah 5 per 3 sama dengan berapa? Ingat, penyebutnya berbeda ya. Pakai rumus yang ini. Langsung saja dikalikan. Ini ditulis lagi ya, 3 per 10. Ini tulis lagi 3 per 10. 5 per 3 ini tulis 5 per 3. Penyebutnya saling dikalikan. 10 kali 3. Karena bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Nah, ini 3 saling dikalikan. Sama kayak tadi. 3 dikalikan 10. Karena yang bawah dikalikan 10, yang atas juga dikalikan 10. 3 kali 3 sama dengan 9. 10 kali 3 sama dengan 30.
5 kali 10 sama dengan 50, 3 kali 10 sama dengan 30. Ini penyebutnya sudah sama, 30. Kita tulis lagi penyebutnya 30. Pembilangnya kita jumlah 50 tambah 9 sama dengan 59. Oke, itu tadi cara yang pertama. Sekarang kita menginjak cara yang kedua. Ini pakai metode KPK. Sudah kalian pelajari di kelas 4 ya. Cara menentukan KPK. Ini rumusnya. Jadi sama kayak tadi, cuma bedanya gini. Kita harus menentukan KPK antara dua penyebutnya. Nih, C sama D, maka kita ambil KPK. Lalu ini A per C ini ditulis lagi ya. A per C, ini B per D ini ditulis lagi. Nah, dikalikan dengan berapa Ustadz? Nah, ini dikalikan dengan angka yang hasilnya nanti akan sama dengan KPK C dan D yang kalian cari tadi. Ini juga sama. Jadi B per D, D-nya dikali berapa Ustaz? D-nya kamu kalikan dengan angka yang ketika kalian mengalikan ini, nanti hasilnya KPK C dan D. Oke, daripada bingung-bingung, kita langsung ke contoh saja. Nih, contoh yang pertama, ada 2 per 4 ditambah 1 per 8. KPK antara 4 dan 8, ingat ya, yang dicari KPK itu yang penyebut yang bawah. Jadi, KPK antara 4 dan 8 adalah 8. Kalau sudah, 2 per 4-nya ini kalian tulis lagi di sini, 2 per 4, ditambah 1 per 8, kalian tulis lagi 1 per 8. Nah, dari bawah dulu ya ngerjakannya. 4 dikalikan berapa hasilnya? 8. 8 tadi KPK-nya. Tentu dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga ikut dikali 2. Ini juga sama. 8 dikalikan berapa? Biar hasilnya 8, maka dikalikan 1. Kalau bawah dikali 1, atas juga dikali 1. Kemudian tinggal dikalikan seperti biasa. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. Penyebutnya sudah sama, ditulis lagi 8. Nah, ini atasnya tinggal dijumlah. 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 per 8 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, cara yang kedua ya. 3 per 10 tambah 5 per 3. KPK antara 10 dan 3. Ingat ya, yang dicari KPK itu yang bawah penyebutnya. 10 dan 3, KPK-nya adalah 30. Maka ini 3 per 10 kita tulis lagi, 3 per 10. 5 per 3 kita tulis lagi, 5 per 3. Nah, 10 dikali berapa hasilnya 30? Tentu hasilnya 3. Kita tulis bawah ini 3. Kalau bawah ini ditulis 3, atasnya juga ditulis 3. Ini juga gitu. 3 kali berapa hasilnya 30? Maka hasilnya 10. 3 kali 10 hasilnya 30. Kalau bawah dikali 10, atas juga dikali 10. Dan dihitung seperti biasa, 3 kali 3, 9, 5 kali 10, 50, 10 kali 3, 30, 3 kali 10, 30. Ini penyebutnya sudah sama, ditulis lagi 30. Yang atas dijumlah 9 tambah 50, 59. Itu tadi yang penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Caranya sama, tinggal tandanya kalau tadi jumlah, sekarang pengurangan. Insya Allah caranya sama ya. 3 per 4 dikurangi 1 per 4. Penyebutnya sudah sama. Tulis lagi 4. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sama ya, caranya sama, cuma ini tandanya saja yang berbeda. Nah, yang berpenyebut berbeda gimana Ustadz? Ini juga ada dua cara ya. Cara yang pertama sama ya. Ini contoh yang pertama. 2 per 5 dikurangi 3 per 10. Langsung penyebutnya saling dikalikan, 5 dikali 10. Ingat ya, ini ditulis lagi. 2 per 5, tulis ini 2 per 5. 3 per 10, tulis lagi 3 per 10. Kemudian saling dikalikan, 5 kali 10, ini 5 kali 10. 2, karena yang bawah dikalikan 10, yang atas juga dikalikan 10. Nah, ini
3 per 10, 10-nya kalikan 5. Yang bawah kali 5, yang atas kali 5. Lalu dikalikan seperti biasa. 2 kali 10, 20. 3 kali 5, 15. 5 kali 10, 50. 10 kali 5, 50. Karena penyebutnya sudah sama-sama 50, ditulis lagi 50. 20 kurangi 15 sama dengan 5. 5 per 50 masih bisa disederhanakan. Dibagi angka 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 50 bagi 5, 10. Cara yang kedua, 10 per 15 dikurangi 1 per 3. 10 per 15, tulis lagi di sini 10 per 15, 1 per 3, tulis lagi 1 per 3. Oke. Saling dikalikan, 15 dikali 3, bawah kali 3, atas juga ikut dikali 3. 1 per 3, 3-nya dikali 15, bawahnya kali 15, atasnya juga dikali 15. Dikalikan seperti biasa. 10 kali 3, 30, 15 kali 3, 45, 1 kali 15, 15, 3 kali 15, 45. Penyebutnya sama-sama 45, tulis 45. Yang atas pembilangnya 30 kurangi 15, hasilnya 15. 15 per 45 ini bisa disederhanakan dengan kedua-duanya dibagi 5. 15, maaf, dibagi 15 ya, bukan dibagi 5. 15 dibagi 5, 15 dibagi 15, 1. 45 bagi 15, 3. Lanjut cara yang kedua, sama ya, dengan metode KPK. Yang pertama, kalian cari dulu penyebutnya, ini C sama D, KPK-nya berapa. Nanti C dikalikan dengan angka yang ketika dua-duanya ini dikalikan, hasilnya KPK itu sendiri. Oke, langsung contoh. 2 per 5 dikurangi 3 per 10. Kita cari KPK 5 dan 10 adalah 10. 2 per 5 tulis lagi 2 per 5. 3 per 10 tulis lagi 3 per 10. Nah, dikalikan berapa? 5 dikalikan berapa? Hasilnya 10. Maka dikali 2. Yang bawah dikali 2, atas ikut dikali 2. Nah, 10 dikali berapa hasilnya 10? Dikalikan 1. Bawah dikalikan 1, atas juga dikalikan 1. Kemudian dihitung seperti biasa. 2 kali 2 itu 4, 5 kali 2 itu 10. 3 kali 1 itu 3, 10 kali 1, 10. Penyebutnya sudah sama, tulis lagi 10. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ini yang cara yang kedua, contoh yang kedua ya. Ada 10 per 15 dikurangi 1 per 3. Kita cari KPK 15 dan 3 adalah 15. Kemudian 10 per 15 kita tulis lagi. 1 per 3 kita tulis lagi. Lalu 15 dikali berapa? Biar hasilnya 15, tentu dikali 1. Maka bawah dikali 1, atas juga dikali 1. 3 kali berapa hasilnya 15? Tentu dikali 5. Bawah dikali 5, atas juga dikali 5. Ini kalian tulis lagi ya. Ini 10 per 15 ini dapatnya dari soal ini. 1 per 3 ini dapatnya dari ini. Tinggal tulis ulang. 10 kali 1 sama dengan 10. 1 kali 5 itu 5. 15 kali 1, 15. 3 kali 5, 15. Karena penyebutnya sama-sama 15, kita tulis lagi penyebutnya 15. Yang atas pembilangnya 10 kurangi 5 sama dengan 5. 5 per 15 bisa disederhanakan dengan kedua-duanya dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 15 bagi 5 sama dengan 3. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama itu penyebutnya sama. Soal yang kedua dan ketiga itu penyebutnya berbeda. Baik, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari soal yang pertama. 2 per 4 ditambah 8 per 4. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, tulis lagi penyebutnya 4. Yang atas tinggal dijumlah seperti biasa. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 10 per 4, ingat ini masih bisa disederhanakan dengan dua-duanya dibagi 2.
10 dibagi 2 sama dengan 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 per 2 ini sudah pecahan yang paling sederhana. Oke, soal yang kedua. Kita akan pakai soal yang kedua ini dengan cara satu. Cara pertama. Nah, ada 5 per 3 dikurangi 3 per 9. Tulis lagi soalnya, 5 per 3, tulis lagi 5 per 3, 3 per 9, tulis lagi 3 per 9. Penyebutnya saling dikalikan. Kalau cara pertama, penyebutnya saling dikalikan. 3 dikali 9. 9 dikali 3. Ingat, yang atas itu ikut yang bawah. Ketika yang bawah dikali 9, yang atas juga dikali 9. Ketika yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. 5 kali 9 itu 45, 3 kali 3, 9, 3 kali 9, 27, 9 kali 3, 27. Ingat, penyebutnya ini sudah sama, tinggal tulis lagi penyebutnya 27. Nah, yang atas tinggal dikurangi seperti biasa. 45 dikurangi 9 sama dengan 36. Ini masih bisa disederhanakan ya. Dengan dibagi berapa? Oke, dibagi 3. Maaf ya, 3 bagi 3 ya. 36 dibagi 3 sama dengan 12. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ini masih bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka jawaban yang paling sederhana adalah 4 per 3. Cara yang kedua ini kita praktekkan di nomor 3. 4 per 8 dikurangi 1 per 4. Langkah pertama, cari KPK dari kedua penyebut ini, 8 dan 4. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. 4 per 8 kita tulis lagi, 4 per 8. 1 per 4 kita tulis lagi. Ingat ya, tandanya jangan sampai keliru. Kalau dikurangi, dikurangi. Kalau ditambah, ditambah. Kalau dikurangi juga dikurangi. Jangan sampai soalnya ditambah, tapi pengerjaannya dikurangi. Jangan sampai ya, jadi tandanya harus sama. Oke, lanjut. 8 ini dikali angka berapa biar hasilnya 8. Ya, KPK-nya 8. 8 kali berapa hasilnya 8? Dikali 1. Yang bawah dikali 1, yang atas juga dikali 1. 4 dikali berapa hasilnya? 8, tentu dikali 2. Yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. 4 kali 1 itu sama dengan 4. 8 kali 1 sama dengan 8. 1 kali 2 sama dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita tulis lagi 8. Kemudian yang atas pembilangnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2 per 8. Oke, 2 per 8 masih bisa disederhanakan dengan dua-duanya dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 8 bagi 2 sama dengan lanjut ke soal cerita. Ini ya, soal yang pertama. Abdul membeli 2 per 5 kg buah jeruk. 1 per 5 kg diberikan kepada adiknya. Banyaknya jeruk yang masih tersisa adalah, jadi ceritanya Abdul ini membeli 2 per 5 kg buah jeruk. Kemudian 1 per 5 diberikan, ingat ya, diberikan itu berarti tandanya dikurangi. Di 2 per 5 dikurangi 1 per 5. Karena penyebutnya sudah sama, sama-sama 5, penyebutnya ditulis lagi 5. Pembilangnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1 per 5. Soal yang kedua, Ibu Aminah ingin membuat kue donat. Nah, dia pergi ke pasar membeli telur 3 per 4 kg dan tepung terigu 5 per 3 kg. Berapa banyak berat total belanjaan Ibu? Berarti berat total, maka keduanya ini ditambah. Oke. Jadi 3 per 4 ditambah 5 per 3. Ini pakai cara yang kedua ya. Cara yang pertama itu penyebutnya saling dikalikan. Cara yang kedua itu mencari KPK. Di cara yang kedua mencari KPK dari penyebutnya ini. Penyebutnya 4 dan 3. Maka KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nih kita tulis lagi. 3 per 4 tulis 3 per 4. 5 per 3 tulis 5 per 3. Ingat tandanya
penjumlahan. Ini berarti juga dijumlah. Kemudian 4 dikali berapa biar hasilnya 12? Maka dikali 3, bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Nah, 3 dikali berapa hasilnya 12? Maka dikali 4. Bawah dikali 4, atas juga dikali 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 4/3 sama dengan 12. 5/4 sama dengan 20. 5 kali 4 sama dengan 20, 3 kali 4 sama dengan 12. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, tulis lagi 12. 9 ditambah 20 sama dengan 29. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya cukup seperti ini. Oke, kalian sudah menerima penjelasan dari Ustadz ya, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut sama maupun berbeda. Maka dari itu, kalian praktekkan sendiri. Ini tugas di rumah. Kerjakan buku paket halaman 5 dan 7 di buku tulis. Pakai cara yang kamu suka. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Atau saya punya cara sendiri. Boleh, silahkan. Asalkan hasilnya harus sama. Pakai cara kalian boleh. Pakai cara yang diajarkan oleh orang tua kalian boleh. Pakai cara yang diajarkan oleh guru les kalian boleh. Pakai cara sesuka kalian. Ingat ya, dikerjakan buku paketnya halaman 5 dan 7 untuk soal latihan kalian. Jadi untuk mengukur kepahaman kalian. Oke. Untuk pertemuan pertama matematika cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan semoga sukses. Jangan lupa untuk terus berusaha, terus semangat belajar, walaupun belajar di rumah, tetapi semangat kalian harus sama seperti saat kalian belajar di sekolah. Ya. Oke, sekian dari Ustadz. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.